Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, kita sedang berada di wilayah Kota Tangerang Selatan di Jalan Salak, tepatnya di perumahan Al-Falah, eh, Pamulang, Pondok Benda ya. Pondok Benda. Kita lagi berada bersama adik kita ini, Muhammad Ibnu Sabil, siswa yang berprestasi, yang memiliki segudang prestasi dari wilayah ataupun tingkat nasional. Nah, jadi gini, mungkin beliau ini lagi mendaftarkan diri menjadi atau mendedikasikan diri menjadi Tentara Nasional Indonesia TNI melalui Angkatan Darat. Nah, mari kita doakan bersama supaya jalan adinda kita ini, Muhammad Ibnu Sabil, dilancarkan untuk mendaftarkan diri menjadi Tentara Nasional Republik Indonesia melalui jalur santri. Jadi mohon dipertimbangkan nih Pak, kita mau korek Pak Yudo, Panglima, lalu Pak Dudung merasa ini beliau menjadi pertimbangan untuk diangkat menjadi Tentara Nasional Indonesia. Ya mungkin simpelnya itu, kita akan korek lebih dalam, kita akan ngobrol langsung kepada adinda kita Muhammad Ibnu Sabil ini, mungkin memberi pandangan atau gambaran tersendiri bagi yang melihat video ini. Saya bersama reporter jalanan Sugeng Jari Tangsel berkesempatan untuk mewawancara siswa berbakat dan berprestasi melalui jalur agama. Selamat malam Mas Ibnu. Selamat malam. Santai kan ya? Ya. Nah, santai. Nah, ini yang kita baca dalam satu prestasinya ini, Mas Ibnu Sabil ini juara tilawatil Quran ya, artinya mengaji ya, mengaji hafiz Quran, peringkat terbaik kedua ya. Nah itu dari berapa orang itu Mas Ibnu Dulu pas lomba tingkat Tangerang Selatan itu kisaran ratusan. Dari pagi sampai siang. Nggak tahu sih saya. Nah dilombakan itu dapat nomor ya mungkin ratusan. Jadi siang sorenya saya pulang, berapa minggu diumumin juara. Dibawa sama ustaz saya. Ya, pertanyaan selanjutnya, ini ada dua sertifikat dari Ma'had Ubay bin Ka'ab ya. Nah ini Itu dari kepala sekolah. Dari kepala sekolah Rahmat Hidayat Ya almarhum ya. Kita skip aja tingkat sekolah aja. Lalu ada peringkat lagi, Entrepreneur Islamic School, surga pelajar hebat. Ada sertifikat lagi, hafal Quran. Nah, hafal Quran berapa juz nih? Kalau yang keterangan di situ 10. 10. Nah, yang saya setorkan. Oh. Jadi yang hafal 15 karena di setoran itu butuh waktu. Dikasih waktu. Oh, deadline dikasih Iya, deadline. kalau nggak sampai ya udah segitu setoran. Ya perlu kita ketahui ya, untuk menghafal ini mereka harus fokus. Lalu kebanyakan ini dari kalangan menekuni agama, agar bisa fokus itu kebanyakan dari kalangan keturunan, anaknya kiai, anaknya ini. Sosok Muhammad Ibnu Sabil ini adalah sosok keluarga biasa, dari sederhana, yang orang tuanya saya kenal lama, istrinya juga lumayan aktif di lingkungan. Beliau ini punya prestasi juga di lomba ajang, bahkan itu punya 3 nada. Nah itu bagaimana sih 3 nada itu?
Tiga ada boleh Boleh. azan. Oh, enggak, dari teorinya dulu, nanti prakteknya. Di teorinya saya hanya dengar dari televisi. Oh, gitu. Terus di pesantren karena ada abang-abang kelas yang suka azan, mungkin iramanya masuk melalui otak saya. Jadi ya kita azan, makin dari itu dipraktekin di pesantren, kita praktekin juga di luar. Oh, terus 3 nada itu ada kategori khusus apa bagaimana sih? 3 nada jadi ada azan yang saya bisa, azan entong, azan yang di pesantren saya, sama azan yang RCTI yang lama. Oh, gitu. Tuh, 3 ingat nada ya. itu. 3 nada, buset, oktavnya tinggi banget itu ya. Iya. Nah, yang perlu diketahui ini Muhammad Ibnu Sabil juga aktif ya seperti anak umumnya ngeband gitaran ya. Nongkrong-nongkrong, nggak terlalu kaku, harus di masjid, harus ini, jadi fleksibel waktu sholat dia waktu sholat. Nah, ini yang perlu kita ketahui juga bahwa ini ada di tangan saya piagam dari Kementerian Kantor Agama Tangsel. Ini pada tahun 2013. Oh, berarti udah dari SD ya, dari kecil ya, berarti ikut-ikut. Dari kelas 3 SD saya udah tingkat kecamatan juara 1. Alhamdulillah ya. Ya, lawan sekolah-sekolah besar. Sekolah lainnya. Saya cuma sekolah dasar negeri untuk muda. Oh, yang wakilin pada saat itu sekolah. Wakilin sekolah, wakilin nama rumahan. Ya, yang saya lawan saya sekolah-sekolah Islam besar kayak Al-Zahra, Al-Azhar. Tapi alhamdulillah saya juara 1. Nah, ini bisa diceritakan nggak awal pendidikan Adinda Muhammad Ibnu Sabil ini dari TK? Emang sekolah agama? TK di rumah di kompleks saya emang Islam. TK Islam. TK Islam apa namanya? TK Islam Al-Falah. Al-Falah. Lalu SDN Pondok Muda 2. Di situ saya udah ngaji dari rumah, TPA, TPQ sampai ngaji habis maghrib itu ada darusan. Jadi berkesempatan untuk terus belajar agamanya. Akhirnya dilomba-lombakan. Lalu SMP setelah SD Pondok Muda, SMP-nya SMP-nya di pesantren langsung masuk. Oh, langsung pesantren. Pesantren mana? Pertama di Unpuro. Unpuro di mana? Di Bogor. Oh, di Bogor. Terus saya pindah karena ada kendala. Pindah ke pesantren Tahfiz Ibnu Umar. Di situ saya Ibnu Umar di mana? Di Pamulang. Oh, di Pamulang. Jadi sempat sekolah di Ibnu Umar ya. Berapa lama di Ibnu Umar? Saya 2 tahun. Alhamdulillah bisa lulus dengan hitungan hafalan tercepat. Biasanya di sana lulus 9 juz, saya 2 tahun udah 9 juz. Oh, cepat. Jadi saya setahun 4,5 juz. Itu dicampur belajar full. Ya, perlu diketahui untuk sekolah keislaman ini bukan bicara tahun ya, karena kemampuan menghafal lalu kecepatan kecepatan dalam menghafal, mengingat, lalu step-step kenaikan kelasnya tidak seperti sekolah formal ya, berarti ya. Itu 2 tahun langsung lulus ya? 2 tahun lulus dengan hafalan terbaik. Lalu lanjutkan ke jenjang SMA. Pesantren juga. Pesantren di? Karena cita-cita saya juga dari kelas 3 SD emang mau pesantren. Oh, emang udah mau. Kelas 3 SD sudah menjadi haram, mau jadi pesantren. Oh. Kalau kuliah ya Angkatan Darat buka jadi jalur santri. Oh, jadi emang dari kecil niatnya mendalami Islam ya, lalu mengabdikan diri buat perang apa gimana sih? Ntar mau perang membela agama apa gimana? Membela negara dan agama. Negara dan agama ya? Ya bisa menyiapkan Islam juga kan. Oh, jadi nanti nggak hanya perang ya, jadi ada kompetisi baca Quran gitu ya mungkin ya. Oh, nih dia perangnya melalui ajang prestasi seperti membaca Quran. Oh, bagus juga nih. Ini dorongan karena memang ada kuota khusus yaitu santri ya, kata Pak Kasat Pak Dudung. Jadi Pak Dudung mohon dipertimbangkan
Pak Panglima juga, Pak Yudo. Nah ini mudah-mudahan Adinda ini diterima melalui jalur santri untuk di Tentara Nasional Indonesia. Bukan perang yang gitu, bukan jihad, lalu bukan ekstremis. Jadi dia mau mengenalkan Islam melalui jalur santun, prestasi, nanti negara-negara bikin kompetisi untuk membaca Quran. TNI punya Adinda Ibnu Sabil. Nah, untuk selanjutnya ada lagi nih sertifikat dari Pelita Bangsa Global Islamik. Oh, di SD juga ya, waktu SD ya. Nah, ini Mas Ibnu bisa jelasin nggak kenapa mau masuk TNI, kenapa nggak menjadi ustaz kan gitu, mentok itu? Karena menurut saya agama Islam kan kita belajar agama nggak mesti jadi ustaz. Yeah. Cita-cita saya jadi tentara, ya alhamdulillah tentara membukakan jalur santri, jadi saya bisa jadi tentara dan juga jadi ustaz, dan itu juga kebanggaan buat diri sendiri. Dan juga itu buat membanggakan orang tua saya, karena orang tua saya juga ingin anaknya menjadi seorang tentara. Oh, berarti ada dorongan juga ya, ada yang mau jadi tentara. Adinda Ibnu apa dari orang tua nih? Cita-cita saya sendiri jadi tentara, karena tugas orang tua saya hanya mensupport anaknya. Kalau anaknya ingin jadi tentara, orang tua saya support untuk jadi seorang tentara. Emang pandangan Mas Ibnu ini tentara itu bagaimana? Tentara itu suatu kebanggaan menurut saya menjadi seorang tentara, dan itu bukan hal yang mudah jadi tentara. Makanya saya ingin mencita-citakan jadi seorang tentara untuk buat orang tua saya bangga jadi seorang tentara, seperti berprestasi di dalamnya. Saya bisa berlomba-lomba, dan juga ya pokoknya saya mengharumkan nama agama saya dan juga nama negara saya melalui institut tentara. Tapi emang kenapa ambilnya apa sih, angkatan darat atau Angkatan darat? Kenapa nggak angkatan udara? Ya karena angkatan darat membukakan rezeki buat saya, karena membukakan jalur santri. Oh gitu ya, karena di laut nggak bisa ngaji, di udara nggak bisa. Angkatan laut mungkin belum membuka untuk jalur keagamaan. Oh iya. Angkatan darat sudah buka, makanya saya daftar di angkatan darat. Ya paling sedikit masukan kita dari insan pers, dan negara sudah adil ya. Di sini membagi 2 kuota khusus, yaitu umum dan santri, dan layak menjadi pertimbangan. Nah, katanya masuk TNI sulit, ada yang bilang mudah, dan ternyata Muhammad Ibnu sedang menjajaki itu, melatih fisik. Sudah ya, melatih fisik ya? Setiap hari dengan cara berlari, pull up, push up, saya lakukan semua. Aktif di olahraga, saya dengar-dengar tinju juga ya? Saya boxing. Oh, punya skill boxing juga ya? Sekolah khusus di Sasana ya? Iya betul. Oh, jadi untuk mendalami itu ada upaya-upaya yang harus ditempuh ya, untuk mengaminkan ketika sudah jadi tentara memiliki segudang skill ya. Kalau saya bilang skill, karena memang kalau prestasi itu tercatat tuh ya kan. Kalau bakat nggak perlu tahu, ternyata bakat nyanyi ada, bakat main alat musik ya, itu bakat. Jadi prestasi yang dibutuhkan, karena memang dia bertinju, nanti ada piagam penghargaan dari Sasana maupun di bawah naungan cabur. Biasanya tuh tinju dari Sasana tinju ke klub. Nah, klub itu dibawahi oleh cabang olahraga tinju. Lalu di atas cabur KONI. Nah, ini mudah-mudahan dari KONI Kota Tangerang Selatan bisa merekomendasi, kebetulan
beliau Ketua KONI, sosok yang saya kenal, Bang Hamka. Beliau Purnawirawan Letnan Kolonel Hamka Handari, sekarang menjabat sebagai Ketua KONI Kota Tangerang Selatan. Nah, mungkin nanti selanjutnya kita wawancara khusus kepada Ketua KONI ya, supaya menyambungkan ini. Ada banyak sahabat-sahabat dia jebolan pesantren yang mengharumkan nama Kota Tangerang Selatan. Jadi perlu dipertimbangkan tuh jalur santri dari wilayah Kota Tangerang Selatan kita tempuh, kita minta, kita mohon untuk dialokasikan kuota itu di wilayah Kota Tangerang. Mungkin demikian dari kami, bincang-bincang sederhana bersama Adinda Muhammad Ibnu Sabil. Dan terakhir kita minta azan 3 nada itu seperti apa. Nah itu yang kita pengen. Boleh ya? Boleh coba. Tapi